Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, mengingat dengan keadaan kondisi saat ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 ataupun corona, kita diwajibkan untuk mengingat pesan ibu, yakni adalah 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Nah, semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai program linier dengan subbab metode simplex. Nah, teman-teman, dengan adanya wabah COVID-19, media ataupun pembelajaran yang lainnya sangat dibutuhkan guna meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa. Ketika sedang wabah COVID-19, pembelajaran di Indonesia itu menggunakan daring. Dengan adanya daring ataupun belajar di rumah, itu diharapkan semua anak didik ataupun peserta didik itu diwajibkan untuk selalu belajar tentang materi ataupun kurikulum yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya media pembelajaran ataupun bisa menggunakan media-media yang lain, misalkan dikelompokkan menjadi beberapa orang ataupun dibagi menjadi suatu kelompok, yakni ditunjukkan untuk menunjang diskusi pembelajaran. Alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilahkan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai dengan pembahasan metode penyelesaian dengan menggunakan metode simplex, itu alangkah baiknya kita mengenali prasyarat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah sejarah dari program linier. Yang kedua itu adalah tentang pemodelan, dan yang ketiga itu adalah metode penyelesaian program linier dengan metode grafik. Nah, sebelum itu kita akan membahas tujuan dari pembelajaran metode simplex tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang pembelajaran itu yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah metode simplex dengan tepat. Yang kedua itu adalah menyelesaikan program linier dengan menggunakan metode simplex. Yang ketiga itu adalah menjelaskan persiapan teori dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu memahami teori-teori yang ada dalam metode simplex dengan tepat. Yang terakhir yaitu menyelesaikan model program linier dengan menggunakan metode simplex. Kemudian ada kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan model program linier. Yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah metode simplex. Yang ketiga itu mengetahui persiapan teori dan teori-teori simplex. Selanjutnya itu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan tentang langkah-langkah simplex. Yang kedua menyelesaikan model pembelajaran linier menggunakan simplex. Yang ketiga adalah menjelaskan persiapan teori. Yang keempat memahami teori-teori yang ada dalam metode simplex. Yang kelima itu adalah menyelesaikan model program linier menggunakan simplex. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa itu metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem dari program linier. Nah, baik yang melibatkan antara dua variabel keputusan
maupun lebih dari 2 variabel keputusan. Selanjutnya, itu ada penyelesaian dengan metode simplex yang mempunyai syarat. Yang pertama, itu model program linear atau canonical form harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan dengan bahan baku ataupun standar form. Kemudian, disusul dengan ciri-ciri dari bentuk baku model program linear. Yang pertama, itu adalah semua fungsi kendala ataupun pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, semua variabel keputusan itu non-negatif. Kemudian yang ketiga, itu fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan, sehingga dapat dituliskan dengan fungsi tujuan maksimal ataupun minimal Z sama dengan Cx, kemudian fungsi pembatasnya yaitu Ax sama dengan B kecil, kemudian X lebih besar sama dengan 0. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa metode simplex itu hanya bisa dipakai ataupun diaplikasikan pada bentuk standar. Sehingga kalau tidak dalam bentuk standar, itu harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Nah, untuk memudahkan melakukan transformasi ke dalam bentuk standar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah fungsi pembatas. Nah, suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari sama dengan, itu diubah menjadi suatu bentuk persamaan ataupun bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel yang baru dengan dinamakan slash variabel ataupun variabel pengurangan. Selanjutnya itu ada fungsi tujuan. Nah, dengan adanya slash variabel ataupun variabel pengurangan pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slash variabel. Nah, karena adanya slash variabel itu tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slash variabel tersebut itu dituliskan dengan 0. Selanjutnya kita memasuki contoh yang pertama. Nah, yang pertama itu ada fungsi tujuan. Itu dengan maksimal Z sama dengan 4x1 plus 5x2. Dengan fungsi pembatas itu x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Yang kedua adalah 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 120 dengan syarat x1 dan x2 itu lebih dari sama dengan 10. Kemudian berubahlah bentuk menjadi bentuk sederhana. Untuk merubah menjadi bentuk standar, maka harus menambahkan slash variabel menjadi yang pertama itu ada x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 40, itu menjadi x1 plus 2x2 plus s1 sama dengan 40. Kemudian ada 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 120 menjadi 4x1 plus 3x2 plus s2 sama dengan 120. Nah, setelah kita menambahkan slash variabel yang kita sebut tadi itu, permisalannya S1 dengan S2, maka fungsi tujuan menjadi maksimal Z sama dengan 4x1 plus 5x2 plus 0s1 plus 0s2. Nah, kemudian ada metode dan tabel simplex. Nah, setelah fungsi pembatas dirubah ke dalam bentuk persamaan ataupun bentuk standar, maka untuk menyelesaikan suatu program linear dengan menggunakan metode simplex, itu maka dibutuhkan matriks A yang berisi variabel basis dan variabel non-basis. Seperti pada contoh yang pertama, itu diperoleh matriks A yaitu 1, 2, 1, 0,
dengan 4301. Selanjutnya, tabel basis. Kita ketahui bahwa tabel basis adalah S1 dan S2, sedangkan variabel non-basis adalah variabel X1 dan variabel X2. Nah, matriks basis itu biasanya dinyatakan dengan BFS ataupun Basic Visible Solution. Nah, dan dituliskan dengan matriks B itu adalah matriks suatu identitas, yakni 10 dan 01. Selanjutnya itu ada tabel simplex. Nah, tabel simplex, langkah-langkah penyelesaian dalam metode simplex adalah dengan menggunakan suatu kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Kemudian, tabel ini mengatur model ataupun ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Selanjutnya, itu ada contoh bentuk tabel simplex. Nah, teman-teman itu bisa melihat contoh bentuk tabel simplex dengan berada di samping berikut ini. Selanjutnya itu ada langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, itu mengubah bentuk model pertidaksamaan menjadi bentuk model persamaan. Yang kedua, itu membentuk tabel awal untuk solusi visible dasar pada titik origin dan menghitung nilai-nilai baris ZC dan CJ dikurangi ZC. Yang ketiga, itu menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu artinya kolom pemutar dengan cara memilih kolom yang memiliki nilai yang positif terbesar dalam baris CJ dikurangi ZC. Pada kolom pivot ini digunakan untuk menentukan metode ataupun bilangan dan basis yang akan masuk ke dalam tabel basis. Nah, untuk menentukan nilai basis ataupun menentukan basis pivot ataupun baris pemutar dengan cara membagi nilai-nilai pada kolom kuantitas dengan nilai-nilai pada kolom pivot. Kemudian, memilih basis dengan hasil bagi yang non-negatif ataupun non-negatif terkecil. Nah, untuk basis pivot ini digunakan untuk menentukan variabel basis yang akan keluar dari variabel basisnya. Nah, perpotongan antara kolom pivot dengan basis pivot ataupun baris pivot itu diperoleh dengan nilai pivot tersendiri. Kemudian, mengubah nilai baris pivot yang baru dengan cara nilai baris pivot baru itu sama dengan nilai baris pivot lama dibagi nilai pivot, sehingga terdapat variabel baru ataupun tabel baru dengan angka nilai pivotnya menjadi 1. Nah, untuk menghitung nilai baris lainnya itu bisa dengan cara yang pertama, nilai baris tabel baru itu sama dengan nilai baris tabel lama dengan dikurangi koefisien kolom pivot yang berhubungan dikalikan dengan nilai baris pivot tabel baru yang berhubungan. Kemudian, menghitung baris-baris ZC dan CJ dikurangi ZC. Nah, untuk menentukan apakah solusi itu telah optimal dengan cara mengecek baris CJ dikurangi ZC. Nah, jika nilai CJ dikurangi ZC itu adalah 0 ataupun negatif, maka solusi telah optimal. Nah, tetapi jika masih terdapat nilai yang positif, maka kembali ke langkah C dan mengulang kembali langkah-langkah selanjutnya. Nah, teman-teman, apakah sudah mulai bisa dimengerti tentang metode program linear yang berbasis metode simplex? Jika teman-teman sudah dirasa dimengerti, saya akan memberikan sebuah soal yang bisa teman-teman kerjakan dan dikirimkan melalui link deskripsi berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri ataupun sebelum berakhirnya pembelajaran kali ini, teman-teman harus menyelesaikan latihan soal tersebut
untuk melanjutkan materi di dalam pertemuan berikutnya tentang metode simplex. Nah, teman-teman, jaga selalu kesehatan ya. Tetap dalam keadaan yang bersih dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Semangat selalu untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.